Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukihiro Azrozma Mulyana. Saya dari kelas 10 Saya ingin menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Teman-teman, kenapa sih kita harus makan setiap hari? Terus, apa yang terjadi dari makanan tersebut ketika kita setelah makan? Jadi teman-teman, makanan adalah sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Kemudian, makanan yang kita makan itu terdiri dari lemak, vitamin, karbohidrat, protein, mineral, dan air. Oke teman-teman, yang pertama itu ada fungsi sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Jadi fungsi sistem pencernaan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengolah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kedua, menyerap nutrisi untuk energi pertumbuhan dan perbaikan. Yang ketiga, mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Teman-teman, jadi itu yang pertama itu dari oral cavity atau mulut kita, kemudian ke esofagus ini, kerongkongan, kemudian ke lambung, lalu dari lambung ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3, duodenum, jejunum, ileum. Ketiga tersebut apa sih? Nanti kita jelasin ya. Nah, kemudian dari usus halus keluar ke usus besar. Sebelum ke anus, kita ke rektum dulu nih teman-teman yang ada di bawah sini nih. Ini namanya rektum. Kemudian dari rektum baru ke anus. Jadi dari oral cavity dulu ya. Di oral cavity ini ada gigi. Gigi apa sih teman-teman? Ini gigi nih. Ini adalah gigi ya teman-teman. Gigi saya tidak rata. Jadi di gigi ini kita melakukan proses mastikasi atau proses penghancuran makanan secara mekanis yang terjadi di dalam rongga mulut. Terus kemudian bibir nih teman-teman, bibir berwarna kemerahan adalah karena mengandung banyak pembuluh darah. Terus bibir berfungsi membantu dalam proses bicara, menghisap dan menjaga makanan tetap berada di mulut. Kemudian fungsi gigi adalah untuk memotong dan memperkecil makanan yang pada saat dikunyah. Terus gigi manusia mulai tumbuh pada bayi berumur kira-kira 6-7 bulan. Nah, teman-teman, sampai 26 bulan dan berakhir pada usia 18-30 tahun. Gigi pada anak-anak disebut gigi susu atau gigi sulung. Kemudian, setelah anak berumur 6-14 tahun, gigi susu tanggal 1/1 dan digantikan dengan gigi tetap. Maksudnya di sini gigi susu itu sampai 6-14 tahun tuh digantikan sama gigi tetap, kayak udah gigi susu lagi tinggal 1/1 gitu loh teman-teman. Teman-teman, ini adalah susunan gigi nih. Ini adalah gigi susu, ini adalah gigi tetap atau gigi dewasa. Nah, ini adalah gerahang depan. Nih, taring, S itu seri, T itu tarik, ini gerahang dekepang. Nah, ini untuk gigi susu. Kemudian kalau gigi tetap itu ada gerahang belakang, gerahang depan, taring, seri, taring, gerahang depan, gerahang belakang. Nah teman-teman, untuk yang kedua ini ada fungsi lidah nih teman-teman. Yang pertama, mengatur letak makanan di dalam mulut, membentuk suara, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu dalam produksi air liur. Kemudian teman-teman, di dalam lidah ini ada yang namanya kelenjar saliva. Kelenjar saliva itu apa sih teman-teman? Teman-teman, untuk kelenjar saliva ini bagiannya seperti ini ya. Teman-teman, jadi kita di sini tuh mempunyai 3 kelenjar saliva ya, yaitu submandibularis, sublingual, sama parotid. Nah, saliva itu diproduksi dalam 1 hari sama dengan 2,5 cm, 5 liter dong teman-teman. Jadi fungsi saliva ini melumasi rongga mulut dan makanan, memudahkan makanan untuk dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus. Kemudian mempertahankan bagian mulut dan lidah agar tetap lembab. Nah, jadi proses pencernaan pada mulut itu dibagi menjadi 2, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Nah, yang mekanik itu berupa penghancuran makanan oleh alat-alat mulut. Nah, kalau proses kimiawi itu reaksi makanan dengan enzim-enzim yang terdapat dalam saliva atau enzim pitialin mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, yang ketiga ya, ini ada faring. Faring itu bagian apa nih teman-teman? Yaitu nih, faring itu kayak gini teman-teman. Ini adalah faring ya teman-teman. Nih, kalian bisa lihat
Terus kemudian ini ada esofagus. Nah, esofagus itu seperti ini ya guys kerongkongannya. Nah teman-teman, esofagus merupakan tabung berotot dengan panjang 25 cm dan diameternya 2 cm. Nah, terletak di belakang trakea di depan vertebra. Terus kemudian pada esofagus terdapat bagian peristaltik. Terus fungsinya itu menyalurkan makanan ke lambung. Nah, di sini tuh ada refleks menelan ya teman-teman. Refleks menelan itu bolus makanan didorong oleh lidah ke bagian posterior. Terus kemudian palatum, lunak menutup saluran hidung. Kemudian epiglotis menutup laring dan trakea. Makanan masuk ke esofagus. Terus teman-teman, yang ada 3 step di sini yaitu ada oral pass, pharyngeal pass, esophageal pass, bolus enter stomach. Maaf ya guys kalau penyebutannya tuh salah. Nah, kemudian ada lambung nih teman-teman. Lambung. Alhamdulillah. Nah, lambung itu dapat menampung makanan 1-2 liter. Lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot. Fungsi menyimpan makanan yang sudah bercampur dengan cairan lambung. Lambung itu terbagi dari bagian besar yaitu kardiak, fundus, korpus, sama pilorus. Berhubung dengan esofagus melalui sphincter kardia dan duodenum melalui sphincter pilotrik. Nah, teman-teman nih ya. Teman-teman, ini adalah anatomi dari lambung tersebut ya teman-teman. Jadi itu yang pertama tuh ada esofagus, fundus, kardia. Terus itu ada 3 yang tadi aku sebutin tuh. Terus sama itu dan macam-macam. Kalian bisa lihat ya, itu adalah anatomi lambung. Senyawa kimia itu ada asam HCl, lipase, sama ranin, kemudian mukus. Nah teman-teman, tadi kan aku ngejelasin nih duodenum, jejunum, sama ileum. Nih teman-teman ya, kalian bisa lihat anatomi dari duodenum, jejunum, dengan ileum. Ini adalah anatomi dari duodenum, jejunum, sama ileum ya. Jejunum sama ileum itu adalah small intestine. Teman-teman, fungsi usus halus itu absorpsi sari-sari nutrisi berlangsung terutama di duodenum dan jejunum, absorpsi cairan elektrolit. Nah, kemudian duodenum itu berasal dari bahasa Latin duodenum digitorum yang berarti 12 jari. Terdapat kelenjar Brunner yang menghasilkan mukus berfungsi untuk melindungi mukosa duodenum dan iritasi HCl pada pepsin. Dinding-dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkat zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Terdapat ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Jejunum itu pada manusia dewasa panjang seluruh usus halus 2-8 meter, 1-2 meter panjang jejunum. Kemudian ileum. Ya Bu Is, videonya kepanjangan. Kemudian teman-teman di sini ada rektum ya. Nah, rektum itu adalah sebuah ruangan yang berawal di ujung dari usus besar setelah sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Nah, biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk BAB atau buang air besar. Kemudian ini ada anatomi anus ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian-bagian dari anus tersebut atau pembuangan akhir dari semuanya. Nah, jadi segitu aja. Video dari saya tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.